Cek cek. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, saya kedengeran ya. Kedengeran Pak. Aman. Oke, bagaimana kabarnya, Mbak Novi? Ya, Pak, baik. Alhamdulillah. Di mana posisi kampus? Kampus. Wah, luar biasa. Artis TikTok kita satu ini masih ini Mbak bikin konten. Masih sih lagi ya mikir-mikir sama anak-anak bocah. Luar biasa. Apa nih yang konten akan di-up dalam waktu dekat? Nanti sih Pak, lagi malam nanti paling eksekusi bocah. Oh, baru ini mau bikin kontennya berarti nanti malam. Ya, Wih, mantap, mantap, mantap. Wah, kalau Mbak Novi yang menjadi bintangnya mah udah nggak usah diragukan lagi deh. Oke, oke ini saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Selamat sore. Eh Makasih yang sudah bergabung di kelas e-business konsep and design pada sore hari ini. Eh Sebelum kita mulai pertemuan ke-11, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, ya selesai. Paham. Ini Mbak Novi lagi nih yang datang ya. Iya Pak. Aduh, kayaknya kalau kayak gini mah pagi aja Mbak ya. Iya sekali. Iya, aduh ini yang mau lulus mata kuliah ini kayaknya cuma Mbak Novi aja kayaknya deh. Yang kemarin juga loh Mbak, yang ngumpulin cuma Mbak Novi doang ini. Oh iya. Heeh. Oh Ya nggak enggak. tahu Jadi ya. otomatis ya langsung nilai apa namanya presentasi terbaik ke Mbak Novi. Oh, nggak ada yang ngumpulin lagi. Iya. Ini nggak ada kabar Mbak Novi dari siapa namanya yang anak-anak karyawan Bang Soleh, Mas Ulin atau itu Terus Mbak sih Pak nggak ada Adit? kabar. Hmm, ya wis lah, ya udah kalau gitu ini kita mulai aja. Padahal ini udah mulai mendekati yang seru-seru nih. Kita pertemuan 15 deploy soft ini loh Mbak websitenya ya. Oh Kita iya. nanti apa ya terserah sih nanti dari bisnisnya mau apa yang di deploy ya gitu kan tergantung dari apa namanya eh tergantung dari yang proposal kan kemarin terkait yang free edutech ya Mbak ya kalau nggak salah ya. Iya betul Pak. Nah itu sih kalau saya rasa kalau mau sampai platformnya yang di apa di deploy kayaknya berat banget kali ya ya Iya. nggak sih. Ini saran saya gini aja Mbak bikin kayak landing page standar gitu ya sebetulnya Hah? landing page basic aja. Kemudian isinya tuh bisa kayak dibuat coming soon gitu-gitu loh Mbak sebetulnya. Jadi kayak di teasing gitu loh. Oh iya. Jadi kayak teaser-teasernya apa yang ingin dibuat. Jadi kayak ya lebih ke arah landing page-nya seperti apa kayak gitu. Karena harapannya ya nanti bisa aja kita emang realisasikan gitu kan. Tapi kalau direalisasikan dalam mata kuliah ini agak berat ya Bun kayaknya. Iya. Oke, ya udah kalau gitu ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan ke-11, berarti kita cuma 5 pertemuan lagi ya. Sampai UAS dan UASnya jelas pasti akan terkait dari proyek ini. Berbeda dengan UTS yang masih ada teori gitu kan. Jadi nanti untuk yang UASnya akan full dari proyek ini. Makanya kan di UTS sudah sedikit ya Mbak ya. Apa namanya membuat bisnis proposal ya. Betul ya. Itu dari yang dikumpulkan itu kan memang cuma 2 orang yang ngumpulin dan harapannya gitu Mbak Novi udah bagus gitu kan dari bisnis proposalnya isinya udah komprehensif cuma memang harus lebih di secara secara looks ya Mbak ya secara looks template dan itunya harus bisa lebih bisa meyakinkan lebih bisa nge-encourage seperti itu karena itu nanti menjadi bahan dasar dari UAS ya Mbak ya. Tuh, nanti. Oke, pertemuan ke-11 kita akan membahas ya terkait e-business software ya ketika kita lihat ya ini slide-nya cuma 9 karena memang sangat-sangat dikit gitu ya pembahas terkait e-business software ini. Oke, kita mulai masuk aja ya ini business concept and design ya Elephant Meeting ya bukan gajah ya tapi 11 ke pertemuan ke-11. Oke. Jadi, pada dasarnya e-business
software atau perangkat lunak e-bisnis yaitu bisa berupa sebagai pendukung, bisa berupa sebagai memang core-nya. Nah, tetapi selain itu juga ya, e-bisnis software atau perangkat lunak yang akan digunakan pada sebuah bisnis ya atau electronic bisnis pada dasarnya terbagi menjadi 3, gitu kan, by its purpose, by its production, sama by its price, gitu kan. Nah, yang pertama banget ya yang akan kita bahas itu adalah dari by its purpose. Nah, yang sudah sedikit saya spill tadi, spillan kayak bocah Twitter atau pelakor yang di-spill. Nah, ini kita yang pertama banget itu adalah dari core atau inti ya. Nah, core atau inti ini ya, ini perangkat lunak ya pada core atau ini merupakan sebuah ya perangkat lunak inti pada sebuah bisnis ya. Merupakan segala perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan atau diandalkan untuk mengelola operasional bisnis. Jadi ya ketika perangkat lunak bisnis ya yang dia memiliki tujuan sebagai core atau inti ya pada dasarnya itu dia itu yang akan menjalankan dari segala jenis operasionalnya. Tidak hanya operasional bahkan untuk dari apa segi ekonominya gitu kan. Digunakan apa untuk yang misalnya perhitungan pajak lah gitu kan. Habis itu segalanya udah fully digitalization. Tuh. Kalau misalnya tech company jelas dia itu merupakan perangkat lunaknya itu merupakan sebuah core gitu kan. Tetapi apakah industri-industri lain itu juga bisa menjadikan IT ini sebagai core-nya atau inti ya itu juga bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah support atau pendukung ya. Berbeda dengan core atau inti ya, support ini ya, perangkat lunak pendukung pada sebuah e-bisnis ya, merupakan segala perangkat lunak yang digunakan sebatas pendukung untuk menjalankan operasional bisnis. Ya, dengan kata lain ketika misalnya ya, perangkat lunak itu bermasalah, perangkat lunak itu tidak berjalan, itu tidak akan mengganggu gitu kan. Let's say misalnya kayak di core gitu kan, sebuah sebuah, layanan gitu ya. Layanan penyedia, server gitu kan. Ternyata perangkat lunaknya, software-nya itu mengalami down, gitu. Otomatis bisnis tidak berjalan gitu kan. Tetapi ya misalnya dia perangkat lunaknya yang bersifat pendukung atau support, dia mengalami down atau crash atau sejenisnya, ya itu tidak akan mempengaruhi apapun. Kenapa tidak akan mempengaruhi apapun ya karena ya bisnis akan tetap berjalan gitu kan. Let's say apa, misalnya kayak sebuah kafe gitu kan. Kafe itu ya ketika misalnya dia tidak misalnya dia menggunakan POS, ya kan, point of sales. Apakah kemudian dia tidak bisa menjalankan bisnisnya? Dia tetap bisa jualan, gitu kan. Dengan apa? Dengan pencatatan manual dan sebagainya, gitu. Jadi ada perbedaan. Nah, tetapi gitu kan, jenis-jenis dari perangkat lunak core dan inti ini tuh sangat komplementer, gitu kan. Bisa saja sebuah sebuah bisnis, sebuah perangkat lunak itu menjadi support, gitu kan. Let's say ya, kayak misalnya, eee apa ya namanya, Slack gitu, perangkat lunak Slack, let's say gitu kan, yang emang digunakan untuk melakukan koordinasi. Let's say perangkat lunak Slack. Misalnya Slack ini tidak menjadi tumpuan atau acuan ya, dalam bisnis tersebut untuk melakukan koordinasi, ibaratnya masih memiliki, media-media yang lain gitu kan. Ya, itu menjadi Slack itu hanya pas sebagai support. Tetapi ketika misalnya semua file kerjaan ada di Slack, semua reporting ada di Slack, semuanya ada di Slack. Nah, itu akan bisa apa? Berubah menjadi core atau inti gitu kan. Let's say ya misalnya ada sebuah perusahaan gitu kan di bisnis yang memang menjalani sebuah kontrak eksklusif gitu kan dengan Slack tadi. Sehingga mengharuskan perusahaan itu ya tidak menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Ini dan juga semua storage semuanya ada di Slack. Ada misalnya yang saya kenal juga dia menggunakan Microsoft Teams, semuanya Microsoft Teams, gitu kan. Bahkan untuk penggajian, untuk pelaporan dan sebagainya itu menggunakan Microsoft Teams, gitu kan. Nah, ketika tidak ada atau Microsoft Teams down, ya itu akan kacau, gitu kan. Itulah dia kenapa? Karena core.
Tapi Microsoft Teams ini juga bisa apa menjadi hanya sebagai perangkat lunak pendukung atau support gitu. Ketika memang di Microsoft Teams down, ya there's no different, nggak ada nggak ada perbedaan, nggak ada efeknya gitu dibanding misalnya tidak sedang down seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah by its production. Maaf, maaf, bentar. Ada telepon.
Tes. Oke. eh Kedengaran ya suara ya? Kedengeran, Kak. Oke, lanjut ya ini. Ya, tadi sudah sedikit ya dijelaskan ya tadi terkait software yang digunakan pada e-bisnis dari atau berdasarkan eh, tujuannya gitu kan atau function dari sebuah perangkat lunak tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah berdasarkan productionnya. Apa itu productionnya gitu kan? Nah, baik production itu di sini ya. Yang pertama adalah tailor made. Sebelumnya ada yang tahu nggak atau nggak Mbak siapa nih? Mbak Novi tahu nggak apa yang dimaksud perangkat lunak e-bisnis yang dibuat tailor made atau istilah tailor made atau custom made, Mbak Novi? Apa yang dibuat dengan itu dibuat yang pakai permintaan pengguna ya Pak atau user yang menggunakan. Oke, nice, exactly, betul. Jadi ya tailor made itu ketika kita membuat sebuah perangkat lunak untuk e-bisnis kita dan kita menggunakan production yang tailor made itu dibuat ya sesuai atau mengikuti berdasarkan dari user requirements. Kita nih punya user requirements A, B, C dan sebagainya gitu kan. Kita punya bisnis proses A, B, C sekian. Nah, kemudian dari situlah kita tuangkan, kita buat yang namanya user stories ya. User stories yang dari user stories tersebut cerita pengguna gitu kan. Kemudian dikonversikan yang menjadi apa? Kebutuhan pengguna user requirements dan itu akan dijadikan acuan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Nah, perangkat lunak tipe ini ya merupakan perangkat lunak yang dibuat ya secara khusus ya secara specialized atau customized mengikuti setiap bisnis proses yang dimiliki oleh bisnis atau segala kebutuhan yang dibuat khusus untuk bisnis tersebut. Jadi memang apa namanya di dibuat ya secara khusus mengikuti yang namanya SDLC dan sebagainya gitu kan. Jadi memang dirancang khusus khusus untuk e-bisnis tersebut. Nah, ini contoh aja yang memang depends gitu kan. Dan nama-nama perangkat lunaknya pun bisa menjadi custom gitu kan. Tergantung dari permintaan klien. Ada SIMO, gitu kan. Atau misalnya ada si Sumaker gitu kan. Sistem informasi surat masuk gitu kan di apa namanya di Tangsel gitu. Terus ada misalnya sistem informasi pengajuan pelaporan pelaporan eh, SIP gitu kan. Terus ada juga misalnya sistem informasi penjualan pengelolaan penjualan gitu kan. Ada juga macam-macam gitu kan. Ada tergantung atau kita dibebaskan. Ada yang namanya mungkin Zista dan yang lainnya gitu. Jadi benar dikreasikan gitu. Bahkan sampai nama pun ya itu bisa sekastem mungkin karena apa? Itu memang dibuat secara khusus, tailor made gitu kan. Misalnya kita membeli jadi gitu kan, ya bisa saja ya apa yang sudah di offering itu tuh tidak bisa memenuhi kebutuhan bisnis kita gitu kan. Ibaratnya terlalu narrow, terlalu sempit batasannya. Tapi apa? Bisa juga lebih malah keluasan, lebih wider gitu kan. Kita mengeluarkan gitu ya, let's say membeli dengan nanti ya dibahas lagi gitu kan, kita membeli dengan harga mahal investasikan gitu atau misalnya kita berlangganan gitu dengan langganan let's say 8 juta per bulan. Wah, murah banget sih soal 8 juta per bulan gitu kan, 8 juta per bulan gitu kan kita sewa apa namanya kita subscribe gitu kan. Tapi sebetulnya yang kita butuhkan dari aplikasi itu ketika kita konversikan menjadi bisnis proses kita atau sebuah atau bisnis flow di bisnis kita, ternyata yang kita pakai itu hanya misalnya 30% gitu kan. Misalnya dari 10 modul kita hanya menggunakan 3 modul saja. Nah, itu kan sebenarnya menjadi wasted of money gitu kan. Dari segi IT investment dan sebagainya itu kan menjadi sebuah big question mark gitu kan. Itu bagaimana gitu kan. Yang ada apa itu menimbulkan mindset lagi nih gitu kan sebetulnya ketika misalnya kita berlangganan sebuah perangkat lunak yang sekali bayar tapi sebetulnya tidak
tidak efisien atau tidak efektif gitu kan dari eh bisnis proses kita. Tuh. Yang sebetulnya mungkin tadi hanya 30% ya mungkin bisa saja kita hanya membayar 30%-nya gitu kan. Atau ketika kita membuat tailor made gitu kan, ya kita bisa saja ya, itu kita menginvestasikan sekali gitu kan, tetapi itu bisa terus-menerus digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya yang by production yaitu ya lawannya yaitu apa? Lawannya dari tailor made yaitu mass production. Nah, perangkat lunak tipe ini biasanya disediakan oleh sebuah e-business ya, atau merupakan sebuah tech company untuk membuat sebuah perangkat lunak dengan bisnis proses yang sudah disediakan oleh penyedia layanan. Jadi ya ketika mass production ya sudah ada memang itu menjadi apa namanya B2B ibaratnya gitu kan. B2B dengan mass production. Jadi memang sudah disediakan gitu kan ininya apa namanya aplikasinya sudah dibuat gitu kan secara umum gitu kan. Bisnis prosesnya secara umum diambil gitu kan. Misalnya let's say apa namanya sebuah rumah sakit gitu ya. Menggunakan sebuah apa nama ada penyedia layanan TI gitu ya, menyediakan layanan TI berupa misalnya sistem informasi rekam medis untuk rumah sakit gitu kan. Ya dia pasti akan menggunakan yang namanya bisnis proses secara in general gitu kan sebetulnya, atau mungkin ada satu rumah sakit yang dijadikan apa, sebagai benchmark. Nah, dari benchmark itu yang kemudian akan dijadikan ya acuan untuk rumah sakit lain, tapi pada dasarnya ya itu, eee bisnis proses tersebut ya itu hanya secara umum gitu kan. Ketika kita mengimplementasikan ya, bisa, tingkat sukses ratio-nya tuh menjadi, eee, 50-50 gitu kan. Kayak ya oke bisa masuk ke dalam rumah sakit tersebut, bisa masuk ke dalam bisnis proses tersebut gitu kan. Tetapi apa namanya, kenyataannya ketika misalnya dikembangkan atau ibaratnya udah diimplementasikan di dalam bisnis tersebut gitu, ternyata kok ya kurang cocok gitu kan. Nah itulah, karena dia memang mass production itu digunakan ya atau di-build itu secara umum, tuh. Berbeda dengan tailor made walaupun ya ketika kita memang tidak ada bisnis proses ya secara secara khusus ya, yang mengharuskan mungkin gitu pada umumnya gitu kan, ya mungkin bisa saja kita menggunakan yang namanya sebuah perangkat lunak mass production ini gitu kan. Misalnya kita hanya dalam ranah, let's say, eee, apa namanya, kafe atau restoran ya, mungkin Mbak Novi juga sama gitu kan, kerja di tempat makan gitu kan, itu kan menggunakan aplikasi ya, Mbak, ya? Betul ya? Untuk POS-nya. Nah, itu kan disebutnya penyedia gitu kan. Ada ibaratnya ada nggak tahu sih kalau di tempat Mbak Novi ya gitu kan. Apa namanya, bisa saja itu ada penyedia layanan memang yang dia itu secara general gitu kan. Ya mungkin hanya apa namanya, mencatat transaksi gitu kan, kemudian, bisa mencetak bil dan sebagainya, bisa memberikan laporan keuangan, udah, that's it gitu kan. Tetapi ketika ada kebutuhan ternyata untuk apa namanya, manajemen atau pengelolaan stok, manajemen inventory dan yang lainnya, ya itu ujung-ujungnya apa jadinya, ya tidak bisa tercover gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ya itu, kita mungkin menggunakan Telmed atau misalnya menggunakan mass production, ya kita mencari sebuah layanan TI pihak ketiga, third party, yang memang bisa meng-coverage hal tersebut untuk apa, pengelolaan. Pengelolaan apa ya, pengelolaan dari, inventory atau stok tersebut gitu kan. Sehingga ketika misalnya ada pembeli datang gitu kan, oke beli A, B, C dan sebagainya gitu kan, dibeli, habis itu keluar masuk, kemudian ya udah stokannya berkurang gitu kan, terus ada pemasukan dan sebagainya. Kalau misalnya mungkin lebih advance lagi adalah tidak hanya stok keluar, tetapi stok masuk sampai stok bahan mentahnya pun juga dihitung gitu kan. Sehingga nanti ketika membutuhkan untuk stok opnam, ya itu tidak, apa namanya, tidak sampai, berhari-hari gitu kan, bisa digunakan lebih cepat hanya untuk melakukan cross check, seperti itu. Jadi misalnya diatur gitu kan, oke untuk membuat sebuah misalnya cappuccino gitu kan, es cappuccino dengan cincau, capcin gitu kan, es capcin.
zaman kapan itu mau sempat viral gitu kan es capcin gitu misalnya, atau minuman boba-boba deh sampai sekarang masih masih lumayan hype ya itu kan. Thai tea boba make cheese ya. Ketika pembuatannya apa? Make Thai tea-nya, make pearl-nya, make cheese-nya gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya ketiga itu merupakan bahan raw gitu kan. Bahkan lebih dari itu lagi gitu kan. Bisa saja untuk membuat cheese foam-nya itu lebih banyak lagi gitu kan yang dibutuhkan. Gitu. Misalnya cream cheese-nya, kemudian pakai susu, kemudian pakai es. Itu kan sebuah raw material yang dijadikan satu untuk menjadi sebuah produk lagi. Sebuah apa ya, bukan apa namanya, bukan produk produk siap jual sih, tapi ibaratnya produk yang bisa diolah sehingga menjadi produk yang siap jual gitu kan. Nah, disitulah kemudian apa namanya bisa dihitung gitu. Itu nggak cuma bahan baku masuk, tapi tadi ada yang namanya bahan baku keluar gitu kan. Bahan baku keluar setiap apa ya misalnya untuk raw material gitu kan di apa namanya ketika kita ingin membuat sebuah tadi Thai tea Thai tea boba Thai tea gitu ya cheese boba Thai tea gitu kan. Nah itu kita masukin gitu, oke kita butuh apa, oke dari pearl-nya gitu kan, pearl mungkin ya memang pearl udah tinggal pearl doang terus direbus udah kelar gitu kan, biasanya pearl kayak gitu kecuali memang ada mau ditambahkan lagi gitu kan, direndam dengan air gula kan juga ada yang menggunakan konsep-konsep seperti itu kan. Nah itu dimasukin air gula gimana ya, itu juga sama berarti ada bahan baku atau raw material ya, bahan baku mentah yang belum belum siap jual itu yang kita masukkan gitu kan, entah masukan dan sebagainya ya kita apa namanya tadi berarti ada pearl terus habis itu ada Thai tea-nya jelas gitu kan, Thai tea-nya kemudian juga ada misalnya cheese foam-nya gitu kan. Nah ketika sudah dibuat baru dijual. Nah ketika dibuat itu udah langsung memotong memotong apa namanya inventory raw material gitu kan. Nah tetapi ada juga nih misalnya gitu dia juga menyediakan inventory selain dari raw material itu adalah misalnya punya produk cold brew gitu kan. Nah, produk cold brew ini kan dia tidak harus orang datang mesen baru dibuat gitu kan. Cold brew itu kan biasanya sudah berupa stok gitu kan. Nah, cold brew ini dibuat dari apa? Dari apa namanya tadi misalnya punya punya kopi gitu ya. Misalnya punya eh bubuk cafe latte gitu kan, kemudian ditambahin gula dan sebagainya, terus habis itu botol kan botol termasuk raw material gitu kan, botol dimasukin dan sebagainya, jadilah satu stok yang siap jual yang bernama cold brew gitu kan. Nah cold brew itu ketika ketika selesai dibuat itu stoknya akan bertambah, tetapi nanti begitu terjual itu maka stoknya akan berkurang seperti itu. Nah, raw materialnya yang akan bertambah ketika memang mungkin ada stok masuk dan akan keluar ketika akan berkurang ketika cold brew ini dibuat. Jadi itulah. Nah, ketika mass production ya, tadi balik lagi tidak selamanya bisa di cover begitu kan. Tidak selamanya bisa di cover oleh yang namanya eh pelayanan pihak ketiga tersebut gitu kan. Tapi memang ya mungkin ya kita baru memulai ini bisa menjadi sebuah sebuah solution gitu kan. Kayak mungkin kita punya punya budget yang tipis tetapi kita membutuhkan untuk mempermudah untuk melakukan leverage gitu kan, atau memang kita karena namanya bisnis ingin ingin apa namanya masuk ke ranah digitalization lebih cepat gitu kan, menjadi first mover atau sekedar follower bukan slow adopter itu juga sangat-sangat mungkin gitu. Dan menggunakan mass production ya dengan segala keterbatasan. Nah, nanti begitu sudah mulai mulai berkembang, pasti sudah mulai banyak nih bisnis-bisnis proses yang tidak bisa tercoverage oleh apa? Oleh perangkat lunak yang bersifat mass production tersebut gitu kan ya. Karena mungkin nanti muncullah tuh biasanya mulai mulai muncul birokrasi dalam perusahaan gitu kan, atau misalnya budaya organisasi yang muncul di dalam perusahaan tersebut gitu kan. Kayak misalnya kita sebelumnya beli sebuah apa namanya sebuah raw material beli tak gitu kan,
ya udah bisa langsung dimasukkan. Tetapi makin besar ternyata butuh validation. Oke, awalnya hanya satu validasi, misalnya apa namanya, kepala supervisor doang gitu kan. Nah, nanti makin berkembang berkembang 2 tahun 3 tahun lagi berkembang, ada yang namanya Pak istilah kepala cabang sama supervisor. Awalnya misalnya single 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 fighter apa ya? Single validation gitu kan. Nah, nanti berarti apa? Jadi multi validation gitu kan, tidak hanya dari supervisor saja tetapi sampai kepala cabang, bahkan mungkin bisa sampai owner ibaratnya gitu kan. Nah, tapi bisa saja tiba-tiba berubah semuanya apa, untuk validasinya hanya dari kepala cabang saja, dari supervisor tidak lagi. Nah, itu kan berarti ada perubahan lagi. Nah, disitulah yang kemudian membutuhkan yang namanya tailor made gitu kan. Jadi memang setiap setiap jenis baik dari, untuk its production-nya itu tuh apa namanya, memiliki pros and cons gitu kan, baik dari apa namanya, segi budget gitu kan, habis itu kemudian segi kecepatan waktu untuk implementasi hal tersebut dan yang lainnya seperti itu. Nah, cuma ya kan, ini yang kan menjadi mungkin pertanyaan lah, terus ya udah berarti bagaimana Pak? Nah, ini kita apa namanya, harus melihat tadi beberapa kondisi di dalamnya gitu kan, baik production-nya, karena tidak semerta-merta oke tailor made itu bagus, no gitu kan. Tidak semerta-merta mass production itu bagus, itu juga tidak, atau sebaliknya mass production itu bagus, bisa cepat dan sebagainya, enggak juga. Ketika ketika memang sudah growing dan sebagainya itu pasti kita akan mulai merasakan yang namanya boundaries-boundaries dari perangkat lunak yang bersifat mass production ini, berbeda dengan yang tailor made gitu. Atau bahkan ya bisa saja kita ngerasa itu terlalu over scope gitu kan. Misalnya ini apa namanya, scope-nya itu memang untuk sekelas rumah sakit ya. Wah, besar banget kan, jelas rekam medisnya A, B, C dan sebagainya itu banyaknya banyak banget gitu kan. Kode-kode ini dan sebagainya yang harus dilengkapi. Sementara kita hanya ingin menggunakan sistem rekam medis tersebut di apa? Di di cakupan atau di scope ya, itu yang sebesar klinik. Wah, different dong, ya nggak sih? Different banget ketika misalnya, eee, antara rumah sakit dengan klinik. Oke, mungkin secara bisnis flow, secara bisnis proses, secara apa yang dibutuhkan mungkin sama, tetapi ya ketika kita mau membicarakan terkait rumah sakit tadi, birokrasinya itu mungkin sudah terlalu panjang, sudah bukan lagi multi validation, sehingga ketika misalnya diimplementasikan atau di-apply di sebuah klinik ya, bagi misalnya klinik baru gitu kan, pasti kan tidak membutuhkan yang namanya validation tersebut. Yang ada bukannya membantu, tapi malah menghambat semua kerjanya gitu kan, dari bisnis flow dan sebagainya, gitu. Yang awalnya bisa satset-satset gitu, apalagi baru awal gitu kan, membutuhkan tingkat kecepatan, eee, kecepatan implementasi yang tinggi, tapi karena adanya adanya banyak birokrasi di dalamnya, itu akhirnya apa, akhirnya menimbulkan rasa malas, habis itu kemudian akan menjadi sebuah sebuah evaluasi lagi, yaitu tadi akhirnya merasa bahwa skop tersebut tidak, apa namanya, tidak sesuai gitu kan, ya tadi karena terlalu besar. Jadi bisa either ini terlalu besar atau either ini terlalu kecil, seperti itu. Untuk yang, berikutnya ya, ini contoh ya, tailor made dan mass production ya. Ini dua-duanya sama dari produk produk saya gitu kan. Nah ini kita menyediakan ya gitu kan. Ini ada yang namanya, untuk misalnya gitu, untuk tailor service gitu kan. Jadi mungkin ada service-service yang tidak kita, apa namanya, tidak kita jelaskan untuk secara red card-nya dan sebagainya, atau mungkin memang dia merupakan sebuah company, sebuah organisasi yang besar dan memiliki memiliki apa ya istilahnya, memiliki bisnis proses tersendiri dan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sediakan. Ya, ini sangat bisa digunakan, ini perbedaannya gitu kan. Kita tidak akan memberikan harga, karena apa? Harga itu ya kita akan memunculkan pertama kali ketika kita sudah diberikan yang namanya general brief. Gitu kan. Nah, penentuan price ketika melakukan general brief pun itu kita juga harus sangat berhati-hati. Dan karena ketika kita sudah masuk gitu kan ke advance brief gitu kan, atau ke further brief atau ke brief, yang lebih dalam lagi, ternyata baru ke breakdown, baru muncul hal-hal yang tidak terduga gitu kan. Yang sebelumnya kita tidak perhitungan. Apakah saya juga masih sering mengalami hal tersebut? Ya masih sampai saat ini gitu kan. Saya sudah mencoba untuk melakukan atau memberikan buffer gitu kan, tapi ternyata ketika ketika terjadi eksekusinya ternyata more way than that gitu. Wah, itu akhirnya ya kalang kabut dan sebagainya gitu kan ketika tailor made dan sebagainya. Kita harus pintar-pintar bagaimana untuk
memberikan skor, memberikan bobot mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak menjadi prioritas dan sebagainya. Nah, kemudian ada contoh dari mass production ya. Bisa kita lihat ini di dalamnya udah ada langsung ya. Ketika mass production gitu kan dengan harga sekian, sekian sekian gitu. Apa saja apa saja yang akan dilakukan ya gitu kan. Ini dari mulai apa namanya misalnya nih dari sistem informasi kepegawaian, sistem informasi kependidikan dan juga sistem informasi misalnya keuangan. Oke, let's say di angka berapa nih? 18 gitu kan. 18 ini eh apa namanya dia akan mendapatkan ini ya, apa namanya sebuah modul gitu kan dari sistem informasi kepegawaian dari rekrutmen, penempatan gitu kan dan juga putus hubungan kerja dari kependidikan dia akan mendapat apa pengenalan siswa, pengenalan kelas, pengenalan jadwal pelajaran, pengenalan rapot dan ijazah. Sementara untuk dari sistem informasi keuangan dia tidak dapat sama sekali. Karena kemudian dengan harga misalnya let's say 3,5 gitu. Ini sistem informasi komunikasi sudah dapat full. Untuk sistem informasi kepegawaian tidak dapat penilaian kinerja pegawai. Sementara untuk sistem informasi keuangan, dia masih belum dapat apapun. Kemudian naik lagi ke harga 4 jutaan. Ini semuanya sudah dapat kecuali apa pengelolaan keuangan. Nah, kemudian di yang paling tinggi platinum semuanya sudah dapat. Jadi ini adalah paket-paket gitu kan. Ini apa? Ini yang namanya mass production. Sementara telur mindset apa namanya sebuah sebuah layanan tidak akan memberikan harga yang gamblang karena tergantung dari brief yang akan diberikan seperti itu. Nah, kemudian pembagian berikutnya adalah dari harga perangkat lunak tersebut. Punten maaf, ada telepon lagi.
Oke, tes kedengaran ya udah. Lanjut ya, aduh maaf banget ini lagi banyak kepotong ya. Lanjut ya. Berikutnya adalah dari harga. Tadi kita sudah membahas ya terkait dari tujuan, function, kemudian dari production, ya kan? Ada yang tailor-made, ada yang eh mass production, dan yang terakhir adalah by its price. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kira-kira menurut Mbak Novi, soal perangkat lunak bisnis yang dibagi berdasarkan harga tuh ada kategori apa aja ya kira-kira, Mbak Novi? Kenapa Pak bisa diulang? Maaf Pak. Mohon maaf. Iya, perangkat lunak yang dibagi berdasarkan harga itu ada kategori apa aja ya kira-kira? Kan kalau tadi di produk by its production itu eh, ada tailor made dan mass production. Di function gitu kan, itu juga ada, atau purpose itu ada yang inti, ada yang support. Nah, kalau dari harga ini kira-kira terbagi menjadi kategori apa saja? Masih di mute Mbak Novi? Bingung Pak. Nggak apa-apa, kira-kira aja, kira-kira. By its price dari harga gitu kan. Ada yang mungkin mahal, mahal banget, tidak terjangkau gitu kan. Atau gimana? Menurut kira-kiranya aja. Mungkin yang itu nggak Pak? Misalnya website yang subscribe semuanya O- berdasarkan fitur. Oke, ada subscribe, kemudian kira-kira apa lagi yang biasa disukain sama cewek-cewek, Mbak? Coba. Tempatan pengguna berdasarkan fitur kan ya. Nah, gratis. Saya juga suka sih sebetulnya. Free atau open source ya. Tadi benar ya Mbak ya. Jadi ada yang berbayar ya gampangnya. Kalau dua kategori besar itu ada dua gitu kan, gratis dan juga berbayar. Nah, tetapi berbayar ini nanti pun akan kebagi lagi gitu kan. Kita kan membahas terkait dari free atau open source dulu. Nah, ya free atau open source ya jelas ya. Perangkat lunak yang digunakan pada e-business memiliki license free. Jadi memang license-nya free gitu kan, atau memang open source yang bisa bebas kita gunakan ya kan. Nah, sehingga PL ya atau perangkat lunak tersebut dapat digunakan tanpa mengeluarkan biaya apapun. Ya, walaupun kadang mereka akan memberikan namanya PayPal ya, link PayPal mereka untuk apa? Donasi, let's say gitu kan. Nah, tapi ya biasanya perangkat lunak ya tipe ini ya, tipe yang free atau open source ini tuh memiliki keterbatasan dari fitur yang dapat digunakan. Seperti itu. Atau misalnya ya tadi, ketika misalnya kita menggunakan free gitu kan, ya kita memiliki sebuah custom bisnis proses atau bisnis proses yang tidak ada pada umumnya gitu kan. Ya kita tidak bisa mengimplementasikan di sini, kita harus apa, mengakal-akali dari segi strategi and manajemennya. Yo, karena udah free. Atau misalnya dari free ini bisa saja dia apa namanya, riskan terhadap serangan-serangan atau bagaimana. Apalagi jika ternyata perangkat lunak free atau open source yang kita gunakan ini sudah lama tidak support langsung oleh developernya gitu kan, sudah lama tidak diupdate gitu kan. Let's say udah setahun gitu, udah 6 bulan, setahun nggak pernah diupdate, itu berarti kan sangat rawan banget terhadap apa namanya, serangan-serangan pada perangkat lunak yang kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari segi atau kategori yang berbayar. Nah, tapi berbayar itu kan terbagi lagi menjadi dua. Yang tadi sudah disebutkan ya oleh Mbak Novi, yaitu subscription. Mungkin sekarang kita bertemu banyak banget apa namanya, tipe-tipe perangkat lunak yang sifatnya itu ada subscription gitu kan. Ya yang paling gampang dari HP gitu. Misalnya kayak Spotify gitu kan. Itu juga semuanya bermula dari apa, subscription, atau Apple Music dan sebagainya gitu kan. Dari Spotify ya, walaupun sekarang kayak misalnya di Twitter gitu kan,
Spotify murahnya kak gitu. Itu apa namanya, itu banyak akal-akalan dan yang lainnya gitu kan. Tapi intinya adalah sekarang banyak banget yang memanfaatkan dari subscription Netflix dan sebagainya, bahkan bahkan ya ini diimplementasikan ya sekarang itu di mobil-mobil tahun baru, mobil-mobil premium yang tahun-tahun muda seperti itu kan. Let's say kayak Tesla itu memiliki fitur let's say kayak autopilot gitu kan, atau fitur penggantian atau kustomisasi dari mobilnya, pergantian klakson, pergantian warna lampu, ambiennya untuk dilengkapi. Nah, itu ternyata untuk mendapatkan fitur-fitur tersebut kita selain membayar mobilnya gitu ya dengan seharga 1 M lebih, kita tetap harus membayar subscription-nya gitu kan. Kita harus membayar subscription-nya dengan berapa ratus juta dalam waktu setahun dan sebagainya. Itu baru kita bisa mendapatkan atau fitur-fitur tersebut unlock. Itu untuk sebuah mobil gitu kan sebetulnya, untuk sebuah smart car. Dan yang terbaru ini kan sudah apa namanya, kemarin baru waktu itu saya baru saja membaca sebuah sebuah artikel, sebuah news lah gitu kan, news artikel. Sebuah news artikel yang apa namanya, di dalamnya tuh memberitakan bahwa kayak BMW terbaru tuh sekarang sudah mulai menggunakan yang namanya fitur-fitur subscription seperti itu. Itu sekelas sekelas mobil gitu kan. Nanti mungkin ya fitur-fitur dari smart home itu ada lagi gitu kan. Walaupun memang sekarang sudah banyak penggunaan penggunaan metode subscription di ranah smart home gitu kan. Terutama yang memang membutuhkan apa namanya, support terkait dari storage gitu kan. Biasanya jika memang menggunakan CCTV, menggunakan smart CCTV gitu ya. Itu sekarang kita sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya apa, memory card physical gitu kan. Walaupun masih tetap bisa menggunakan memory card physical, tetapi mereka memberikan fitur fitur yang bisa lebih memudahkan kita dengan adanya apa, dengan adanya cloud storage seperti itu atau penyimpanan cloud. Nah, itulah berawal dari subscription dan yang terakhir adalah C. Dan yang terakhir adalah one time purchase. Nah, ini one time purchase ini ya, ini pelaku ini kalau yang di subscription ya nih. Pelaku bisnis harus membeli license ya dari PL yang digunakan. Harga license perangkat lunak dengan skema subscription biasanya lebih terjangkau. Nah, ini menjadi poin poin plusnya ya. Nanti kita akan bahas, kita bandingkan dengan one time purchase. Untuk para pelaku bisnis meskipun pembayaran harus dilakukan setiap bulan. Nah, ini kalau sementara one time purchase ya pada dasarnya kita sama-sama beli gitu kan. Nah, ini pelaku bisnis harus membeli license dari perangkat lunak yang ingin digunakan. Perangkat lunak jenis ini memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan ya, nih ya kata gue, apa katanya, yang lebih mahal dibandingkan dengan tipe subscription. Lebih mahal seperti apa? Ya, lebih mahal untuk uang mukanya, let's say gitu kan. Karena ketika kita membeli one time purchase gitu kan, let's say misalnya kita di subscription itu hanya berupa 2 juta, 3 juta per bulan gitu kan. Untuk sebuah bisnis baru, sebuah startup atau sebuah UMKM gitu kan, bukan lagi UKM gitu kan. Tapi UMKM udah mikro kan. Itu tidak mungkin memiliki bukan tidak mungkin sih, tapi akan sangat dikit ya, really few of them which have the budget untuk digitalisasi gitu kan, untuk penggunaan IT gitu kan. Akhirnya muncullah skema-skema subscription. Nah, daripada mereka gitu, padahal mereka ingin apa namanya, membuat operasional mereka lebih mudah, lebih teratur dan sebagainya. Tidak hanya sekedar mudah ya penggunaan IT itu, tetapi lebih teratur dan lebih traceable gitu kan. Ketika misalnya mereka hanya memiliki budget 5 juta, otomatis mereka akan lebih memilih skema apa? Skema subscription gitu kan. Karena apa? Misalnya subscription ini hanya 2 juta gitu kan. 2 juta per bulan. Nah, 5 juta ini misalnya kayak ibaratnya nego-nego bisa lah dapat misalnya let's say 5 bulan 5 bulan bisa lah dapat misalnya 3 bulan atau benar bisa saja dapat 5 bulan. Jadi sebenarnya turun gitu kan karena apa namanya, eh masih terhitung baru. Nah, ibaratnya mereka sudah bisa nih, sudah bisa mendapatkan fitur tersebut gitu kan. Dengan hanya mengeluarkan uang 5 juta sudah bisa menggunakan fitur tersebut selama 3 sampai 5 bulan. Tetapi ketika misalnya one time purchase mereka tidak mungkin bisa gitu. Karena misalnya kita menggunakan one time purchase gitu kan, sekali pembelian, license langsung full dan sebagainya, itu tuh bisa harganya mungkin puluhan hingga miliaran gitu kan. Walaupun memang ketika misalnya kita membeli one time purchase ya itu kan kita sudah menjadi hak milik kita gitu kan. Kemudian itu benar bisa apa namanya, apa istilahnya, bisa kemudian tidak usah ada alokasi per bulannya dan sebagainya gitu kan, yang kemudian mungkin ya
ketika penggunaan aplikasi ini untuk jangka panjang ya, mungkin dengan konsep atau dengan jenis atau kategori one time purchase ini akan lebih ekonomis dibandingkan subscription. Tetapi ketika misalnya kita kita bahkan baru masuk dan baru membuat bisnis UMKM dan kita baru masuk ingin mengeksplor lebih jauh lagi, mungkin pilihan subscription ini akan lebih menggiurkan seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah terkait content management system. Nah, jadi ketika kita berbicara ya terkait dari apa namanya perangkat lunak perangkat lunak untuk ya tahu apa yang akan digunakan di dalam e-bisnis gitu kan. Ada berbagai macam sebetulnya kan. Ada yang POS, kemudian ada yang ERP, ada yang CRM, ada yang HRIS, ada yang bla 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 gitu kan. Banyak gitu. Nah, tapi pada dasarnya ketika misalnya UMKM gitu kan, mereka pasti akan berfokus apa, kepada pembuatan website terlebih dahulu gitu kan, UMKM yang di ranah e-bisnis gitu kan. Pasti mereka akan terpikir untuk apa, pembuatan pembuatan sosial media, pembuatan website dan sebagainya. Nah, ketika pembuatan website itu akan sangat-sangat menyulitkan ketika kita ketika kita membuat static landing page gitu kan, atau static official website. Di mana ketika kita ingin melakukan perubahan-perubahan, kita harus apa, melakukan hard code. Berbeda dengan misalnya, website yang bersifat dinamis. Nah, ini ada yang namanya content management system. Nah, content management system ini ya sama seperti namanya ya, sistem untuk melakukan pengelolaan dari sebuah konten. Ya, ini. Apa itu content management system atau CMS? Nah, inilah definition-nya ya. Ini adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pemilik e-bisnis melakukan perubahan secara dinamis ya pada isi atau konten dari website yang dimiliki. Jadi, ketika kita memiliki sebuah landing page, official website, official page dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan adanya CMS ini kita bisa mengedit semua yang ada di dalamnya gitu kan. Misalnya awalnya title-nya itu adalah about gitu kan. Nah, kemudian kemudian data berganti gitu kan. Bukan lagi about tapi misalnya let's say menjadi funder, atau misalnya awalnya adalah news updates gitu kan, atau updates doang tetapi kemudian ternyata berganti menjadi news. Nah, itu kan sebenarnya dua hal yang harus diatur. Misalnya tidak ada content management system atau CMS, maka untuk pergantian nama sesimpel itu kita harus melakukan apa? Melakukan yang namanya hard code. Otomatis para pelaku-pelaku e-bisnis ya, apalagi yang dia tidak memiliki latar belakang untuk misalnya coding dan sebagainya, itu akan menjadi sebuah sebuah problem gitu kan. Ibaratnya kayak solving problem with problem. Kenapa bisa dibilang solving problem with problems? Ya karena kita ingin membuat atau meyakinkan gitu sebuah seorang customer dengan memiliki website, sosial media dan sebagainya gitu kan. Tetapi ketika kita ingin melakukan pengupdatean, perubahan apapun dan sebagainya, itu kita disusahkan, disulitkan gitu kan. Atau misalnya kita memiliki promo-promo gitu kan. Pastilah namanya baru launching gitu kan, pasti kita ingin ibaratnya apa ya, burning gitu. Untuk apa? Mendapatkan lebih banyak pembeli gitu kan, lebih bisa bersaing, lebih bisa kompetitif di masyarakat, lebih bisa dikenal produknya, raising awareness dan sebagainya. Nah, di sinilah ketika misalnya kita merupakan sebuah website statik, official website statik, landing page statik, ya kan otomatis promo itu harus diganti apa? Langsung melalui apa? Melalui perubahan hardcode gitu kan. Kita harus upload dulu gitu kan ke server, kemudian kita ganti apa namanya? Source-nya gitu kan. Kita ganti codingannya untuk menunjuk pada picture yang baru atau pada aset yang baru. Wah, itu kan sangat panjang. Sementara dengan adanya content management system ini, semuanya bisa diatur gitu kan tanpa harus masuk ke dalam coding. Kenapa? Karena sudah diberikan yang namanya GUI-nya gitu. Nah, fungsinya ya di sinilah untuk melakukan perubahan konten official website dari e-bisnis yang dijalankan secara dinamis gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar dari title-nya ya, tapi semua konten dan sebagainya gitu kan. Bahkan jika memang CMS itu sudah lebih advance, bisa sampai mengganti template itu. Tidak hanya tidak hanya sekedar isinya saja gitu kan, tetapi template dari website kita tuh bisa diganti dengan dinamis. Contohnya apa? Dari apa namanya perangkat-perangkat lunak yang merupakan sebuah CMS atau content management system. Salah satunya adalah
OpenCart, kemudian ada WordPress, kemudian ada Blogger, dan kemudian ada Drupal. Nah, kira-kira nih Mbak Novi pernah mendengar salah satu ini atau pernah menggunakan nggak nih Mbak Novi ini? Kenapa yang WordPress? Oh pernah menggunakan ya WordPress. Punya ini Mbak, punya weblog. Enggak apa, maksudnya pernah dengar, nggak pernah gunain. Oh kirain pernah pernah menggunakan. Itu menjadi sebuah hal yang apa namanya bisa kita diskusikan padahal gitu kan dengan penggunaan WordPress. Oke, nggak masalah. Ini saya sejujurnya dari keempat ini saya pernah menggunakan semuanya gitu kan. Ini bahkan OpenCart ya, ini menurut saya lumayan lumayan apa ya, CMS e-commerce yang cukup powerful. Ini luar biasa banget karena di dalamnya sudah banyak banget apa namanya plugin-plugin yang bisa kita gunakan termasuk pembayaran, pengiriman dan sebagainya ini termasuk termasuk CMS yang apa namanya yang powerful ya. Jadi misalnya Mbak Novi gitu ya, misalnya nanti mau menggunakan atau mau membuat sebuah sebuah e-commerce website e-commerce gitu. Ini saya bisa merekomendasikan menggunakan yang namanya OpenChart gitu kan. Selain OpenChart juga ada namanya WooCommerce itu juga ada. Tuh, itu bisa digunakan dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir ya itu adalah ini yang penting. Jadi sebetulnya dari yang kita diskusikan ya gitu kan. Kira-kira kita tuh bisnis yang ingin dibuat itu tuh membutuhkan perangkat lunak yang seperti apa sih? Coba mungkin dari Mbak Novi deh. Kira-kira dari penjelasan itu kira-kira akan mengambil atau menggunakan perangkat lunak dari yang fungsinya seperti apa gitu kan? Apakah dia pendukung dan kemudian mungkin akan mengambil eh, apa namanya productionnya yang mass production dengan open source atau bahkan mass production dengan let's say subscription mungkin bisa dipaparkan Mbak Novi. Silakan. Eh, ini bisnis saya, Pak. Ya sebetul masa bisnisnya si Aul kan nggak ngambil dia. Bagaimana Mbak Novi? Atau sedang berpikir? Eh, Paling yang dibutuhin itu tadi Pak, yang gue jelasin, yang software tailor-made. Software apa Mbak? Punten. Yang tailor-made tadi Pak. Oke, yang tailor made ya. Yang tailor made dengan eh berarti menjadi core ya dia. Core, tailor made dan one time atau ini Mbak atau subscription. Kan ketika kita kilas Subscription Pak. ketika kita kilas balik. Nah, ini ya. Tuh. Ini kan call tailor made di sini ya. Nah, kan jelas kalau misalnya platformnya pasti core ya Mbak ya, bener nggak? Kecuali kalau website juga bisa core sih. Itu kan berawal dari yang apa coming soon ya, Iya Pak. ya kan? Atau ada sub ini Mbak, perangkat lunak support yang akan digunakan sebagai support atau pendukung. Enggak sih Pak. Berarti fokus yang di platform itu saja Mbak ya. Heeh. Oke, berarti core ya kan. Kemudian untuk case productionnya lebih ke arah tailor made karena memang disesuaikan ya. Kayak mungkin apa namanya modul-modulnya, positioningnya gitu-gitu ya Mbak ya. Iya Pak, betul. Oke, atau kenapa nggak berpikir mass production Mbak? Apa karena belum menemukan ada yang menjual mass production seperti kayak Mocha gitu-gitu? Iya sih Pak. Karena misal dilihat dari bisnis brand saya ya, fitur yang di apa tuh yang dibutuhin tuh kan banyak ya.
Oke, karena memang menyesuaikan ya dari kebutuhan bisnis prosesnya Mbak ya. Iya. Oke. Oke, berarti menggunakan yang tailor made dan kemudian untuk ininya otomatis nggak mungkin yang free dong, ya nggak sih? Kecuali kalau mungkin sama teman, makasih Mas gitu ya. Iya, Pak. Hmm. Atau makasih Mbak. Ya. Well, kalau untuk yang ini kemungkinan besar akan mengambil yang mana Mbak? Right? One time purchase kah atau subscription kah? Ada jelek banget ya. Ini maaf. Hmm, ambil yang dua-duanya sih Pak, Oh, bisnis sama subscription sama one time purchase. gimana ceritanya Mbak? Dua-dua gitu. Ah, yang mana yang subscribe, yang mana yang one time purchase? Ini kan kita lagi membahas terkait Mbak Novi ingin ingin develop ya, develop dari platformnya kan Free EduTech itu ya. Iya Pak, kan Nah, kalau yang one time itu kita ngambilnya yang kursnya ya. Kalau untuk kursnya. Terus kalau yang subscriptionnya tuh lebih ke kualitas mencari kerjanya sih. oh jadi ada dua platform yang dibangun berbeda gitu Mbak ya, berarti ya. Dua antara yang komunitas itu akan dibangun ya dengan tailor-made dan juga subscription. Kalau yang ini berarti yang course-nya ya, Iya tailor-made Pak. dengan yang purchase. Betul gitu ya? Oke, luar biasa ini. Nanti mungkin bisa ini ya, Mbak ya, apa namanya dijelaskan gitu kan, kenapa memilihnya yang komunitas itu yang subscription dan yang ini adalah one time purchase di nanti di bisnis proposalnya Mbak ya. Iya Pak. Oke, ini karena cuma Mbak Novi yang join ini sebetulnya jadi agak kurang ya ini untuk diskusinya ya. Sebenarnya kan harusnya ada kelompok-kelompok lain kan, tapi nggak masalah nih saya apresiasi banget kepada Mbak Novi bahkan bisa udah menentukan ya perangkat lunak e-bisnis seperti apa yang dibutuhkan karena memang ketika kita menentukan ingin menggunakan perangkat lunak e-bisnis yang seperti apa harus dari diri kitanya gitu kan atau misalnya kita sebagai konsultan kita harus tahu gitu kan emang yang dibutuhkan dari apa namanya bisnis tersebut atau bisnis tersebut yang seperti apa. Cuma yang perlu di ini ya Mbak ya perlu di garis bawahi adalah ketika Mbak Novi memutuskan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak tailor made berarti kan harus ada yang namanya budgeting yang dikhususkan kecuali tadi memang tiba-tiba mendapatkan investor gitu kan ternyata memang dia memiliki software house kemudian ingin bekerja sama nanti ujungnya menjadi bagi hasil itu bisa ibaratnya sangat-sangat mungkin untuk menempuh jalur-jalur seperti itu ya jadi memang tidak ini tapi pasti ada trade off-nya ketika kita memilih tailor made dibandingkan mass production dari segi harganya tapi kalau misalnya kita menggunakan mass production itu pun kita akan lebih sulit untuk apa melakukan pembayaran karena itu kan biasanya ke pelayanan TI luar eksternal eksternal IT provider gitu kan pada vendor luar. Nah, itu biasanya mereka yaitu ada jualan mereka. Gitu. Ketika mereka kita tawarkan sebagai bagi hasil itu mereka pasti akan menjadi big question mark tersendiri gitu kan. Kalau misalnya memang tailor made itu sangat mungkin untuk ibarat mendapatkan sejenis investor gitu kan yang kemudian bekerja sama dan kemudian melakukan pembagian hasil. Oke, seperti itu ya. Sudah. Terima kasih. Mungkin sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu dari Mbak Novi. Ada sih Pak. Apa? Gimana? Maaf ya Pak, izin tanya. Eh, Kira-kira dokumen yang ngejelasin bisnis proses yang efektif itu seperti apa ya Pak? Gimana? Dokumen yang ngejelasin bisnis proses itu yang efektif itu seperti apa Pak kira-kira? eh Mungkin pertanyaan bukan dokumen sih Mbak sebetulnya, tapi bisnis proses itu sampai saat ini menurut saya yang paling paling bisa apa ya efektif ya untuk digambarkan itu dengan menggunakan flowchart Mbak. Dia itu udah paling 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 enak dia. Kalau mau mau digabungkan gitu ya, apalagi ini di ranah e-bisnis ya Mbak Novita kan membuat sebuah platform free edutech ya Mbak ya. Itu bisa menggabungkan ya untuk bisnis proses ya itu secara secara generalnya bisa menggunakan flowchart gitu kan. Tetapi ketika misalnya udah
detail dari penggunaan platformnya itu bisa menggunakan yang namanya use case diagram, Mbak. Tuh, UCD. Tuh, atau misalnya itu menggunakan data flow kurang sih ya oke, bagus gitu kan sebetulnya. Eh, Nah, tapi lebih kepada misalnya udah terkait menggambarkan secara realnya itu bisa menggunakan yang namanya UCD. Tuh, tapi kalau misalnya kita mau lebih membahas terkait teknis lagi bisa menggunakan yang namanya kalau tidak ERD, Entity Relationship Diagram itu semua harus ya gitu kan terutama untuk pembuatan platformnya ini dan juga bisa menggunakan yang namanya DFD. Cuma kalau untuk tugas ini sih saya kayaknya tidak mengharuskan ya sampai sedetail itu karena itu harus dikerjakan setidaknya 3 orang ya 2 sampai 3 orang. Kalau dikerjakan sendiri yang ada nanti mata kuliah lain nggak kepegang ibaratnya gitu kan, kita benar bikin startup Mbak nanti yang ada kita gitu kan. Jadi untuk sekarang saya bisa menyarankan bisa menggunakan yang namanya flowchart atau use case diagram seperti itu sih Mbak. Tuh, nanti dari situ bisa kemudian menggambarkan bisnis flow-nya seperti apa, menjelaskan seperti itu. Nah, nih Pak, misalnya Hmm. eh nah, enggak saya sih. Misalnya punya bisnis nih atau butuh aplikasi ya Mm-mm. buat perkembangan sistem gitu. Kira-kira apa ya yang perlu dikasih nih ke developer gitu? Apa nyerahin bisnis yang berupa flowchart aja nih, proses flowchart aja, apakah cukup Pak? Oh, gitu. Oh jelas tidak. Kalau sudah ke developer enggak Mbak. Kalau misalnya sudah ke developer gitu kan, itu kan sebetulnya bertingkat ya Mbak. Dari tahap misalnya kita yang paling apa yang paling umum aja deh gitu kan, dari analisis tadi, mendengar resource stories gitu kan. Kita dengerin curhatan. Apalagi kalau biasanya narasumbernya tuh cewek Mbak. Biasanya tuh curhatnya tuh kemana-mana jadi curhat suami lah, curhat ini itu dan sebagai pacar gitu kan. Kita dengerin aja Mbak gitu kan. Dengerin nanti kita bisa dapat nih kemudian dari poin-poin itu kita klasifikasikan, kita buat yang namanya research requirements. Ya kan dari research requirements itu ya kan kemudian kita masuk pada apa Mbak? Kita masuk ke tahap desain. Nah, yang tadi sudah saya sebutkan gitu kan. Desainnya apa? Ya bisa dimulai dari flowchart gitu kan, flowchartnya seperti apa itu untuk in generalnya, kemudian dibuat yang namanya apa Mbak, dibuat yang namanya ERD, DFD dan use case diagram. Nah, kan tapi biasanya kalau sudah menggunakan DFD tidak menggunakan use case diagram, kalau sudah menggunakan use case diagram tidak menggunakan DFD gitu kan. Jadi dari awalnya ada ERD dulu gitu kan, pilih gitu kan data flow diagram atau use case diagram. Tetapi apa namanya saya bisa menyarankan lebih menggunakan DFD karena ya itu lebih kelihatan data flow-nya seperti apa. Walaupun menggunakan use case itu sekarang lebih banyak digunakan juga ya. Jadi tergantung preferensi masing-masing gitu kan. Saya nggak ada preferensi khusus antara kedua itu, silahkan lebih nyaman yang mana. Nah kemudian dari situ masuk Mbak apa ke tahap yang namanya designing mockup. Ya kan mockup itu pun terbagi Mbak sebetulnya. Terbagi jadi dua, low fidelity mockup dan high fidelity mockup. Nah, low fidelity mockup itu pada dasarnya merupakan mockup yang kita buat secara garis kasar Mbak, masih hitam putih atau bahkan bisa coretan tangan. Nah, itu biasanya kita udah dapat nih Mbak, udah dapat analisisnya seperti itu gitu kan. Udah dapat analisisnya dan kemudian dari situ baru ya apa namanya kita kita apa namanya kita hubungkan atau kita translasikan lah, ya kan? Kita terjemahkan ke dalam low fidelity. Nah, dari low fidelity ini nanti kita berikan dulu nih, misalnya kita low fidelity biasanya ketika lagi dalam proses analisis, kemudian kita ingin memberikan secara spontan kepada klien seperti itu kan. Nanti dari low fidelity, secara layout ini udah oke-oke, masuk pada tahap apa high fidelity, gitu kan. High fidelity itu kemudian yang sudah berwarna, ibaratnya sudah 90% dari UI UX aplikasi ataupun perangkat lunak ataupun sistem informasi yang akan kita build. Nah, sudah selesai barulah kemudian dokumen-dokumen tersebut kita serahkan kepada developer seperti itu, Mbak. Nah, itu biasanya dokumen yang kita serahkan kepada developer itu ada dua, Mbak, yaitu SRS dan juga SDD seperti itu. Nah, dari situ baru developer akan ya membaca dari dokumen tersebut kemudian akan mengimplementasikan seperti itu, Mbak. Pak, SDD itu apa ya Pak? Saya juga lupa singkatannya, mari kita buka. Bentar. SDD.
Akreditasi. Ah, hmm, salah. Ini coba saya share screen lagi, Mbak ya. Ya, Pak. Tuh salah. Tar, Discord. Nggak apa-apa. Nah, kelihatan ya. Ini. Oh, Kelihatan, software Pak. desain dokumen. Saya sampai lupa kan hasilnya SDD doang. Seperti ini, Mbak. Dia software software desain dokumen. Nah, ini ada template-nya sendiri, Mbak. Dia ini waktu itu tugas S2 yang saya ambil ya. Dia tuh ini ada ruang lingkup goals ya. Kemudian ini ada keterangan-keterangannya nih. Ini integrasi antar modul ya. Ini juga bisa menggambarkan ya. Nah, ini kemudian ada yang namanya desain arsitektur. Biasanya untuk IRD, DFD gitu-gitu adanya di ranah SRS seperti itu. Nah, ada keterangannya, screen objek dan sebagainya. Ini udah masuknya high fidelity kalau seperti itu. Nah, ini ada nggak ya? Nah, kalau SRS itu namanya adalah Software Requirement Specification dia. Ini contohnya gitu kan. Nah, ini ada kode-kodenya nih, Mbak. Ini saya coba buka ya, Mbak ya. Salah satu dari yang tugas dan tugas anak-anak ya, dan saya anggap itu lumayan oke. Itu adalah UAS kalau nggak salah deh. Saya tes ya. Mana nggak ya di sini? Nah, nih. Ini lumayan bagus nih, software requirement specification. Timnya si Sam ya. Ini Erlan. Erlan ini termasuk yang pinter di anaknya sama Aditya Duta. Nah, ada referensinya. Kemudian ini ya ada yang namanya coding-codingnya. Ini user interface-nya, requirements. Ya ini Mbak, flowchart nih Mbak. Dia Trashcam, login, don't have an account, register, going, dashboard, nah, login, sebagainya. Ini kelihatan ya. Ini ada nih. Ini karena ini hijau, kuning dan sebagainya ada keterangannya nih. Dia sebutkan keterangan. Nah, nih. High priority, middle, low priority seperti itu. Nah, ini dibuat kayak gini ya, ini. Cache withdrawal dan sebagainya. Ini ada sistem features, ada fitur foto foto atau sunrise dan sebagainya, usability dan seterusnya. Ini one of yang bagus nih SRS-nya, Trustcam. Punyanya sih. Dan ini jadi nih Mbak dia aplikasinya seperti itu. Apakah sudah clear atau ada yang masih ditanyakan Mbak Novi? Misalnya nih, Pak, Iya. misalnya emang dibutuhin RD ya, Pak, sama flowchart sama use case diagram. Hmm. Berarti owner bisnis ini harus bisa ngebuat itu, Pak, atau ya istilahnya dia ngecurahin hatinya lah kebutuhannya ke dalam SRS ya, Pak, atau gimana, Pak? Gimana Atau gimana? kita Hmm. atau kita yang curhat dengan software host terkait kebutuhan aplikasi kita dan mereka yang membuat SRS itu dan SDD-nya. Nah, ini balik kepada ini Mbak, kepada materi sebelumnya. Tergantung kebijakan. Kita mau in-house atau kita menggunakan outsource. Ketika kita menggunakan outsource, itu semua akan disediakan oleh apa namanya?
software house ya, let's say gitu kan. Ada software house atau IT consulting pihak eksternal seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya kayak saya gitu kan nerima gini-gini ya itu saya udah akan membuatkan semuanya itu dari mulai SRS gitu kan SDD-nya gitu kan. Kemudian manual booknya gitu kan dan juga ya apa namanya semua tetek bengeknya gitu termasuk tadi apa namanya kita dari low fidelity tapi enggak sih saya biasa nggak low fidelity sih kita langsung high ya karena buang-buang waktu sejujurnya kayak gitu jadi biasa kita langsung high fidelity gitu kan nanti kita akan buatkan semua SRS dan SDD-nya seperti itu jadi Berarti ah, berarti intinya customer Bapak tuh cuma curhat doang kan ya, Pak? kenapa? Misalnya customer-nya cuma curhat doang gitu kan ya, Pak? Yes, betul. Betul, Mbak. Itu kalau customer udah atau ya klien udah curhat itu udah dari pembuka segalanya, Mbak. Berarti sudah ada masalah yang emang harus banget difixkan. Seperti itu. Itu. Oke, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Berarti udah clear, Mbak Novi ya. Udah, Pak. Oke, sip. Berarti ini besok udah langsung jadi nih bisnis proposalnya nih kayaknya nih. Tanggal ini Mbak tanggal pertemuan 15 kita deploy loh, Mbak ya. Pertemuan 15. Iya, Iya, Pak. sebulan lagi. Tuh. Setelah tahun baru berarti ya. Kita udah harus mulai berpikir ke deploy karena nanti di tanggal di pertemuan waktu UAS sudah tinggal menjelaskan saja ininya seperti itu. Oke, udah clear ya berarti semuanya Mbak Novi ya. Pak, berarti saya Yo. buat website gitu ya? Seminimumnya iya, yang paling mudah Oke. untuk di achieve. Dan websitenya nggak usah Scratch juga nggak apa-apa Mbak. Kayak tadi pakai WordPress juga nggak masalah, pakai content Oke, management system gitu. Pak. Nanti kalau butuh bantuan si Sam tarik aja nggak masalah gitu Iya. dia. Dia Oke, juga Pak. lagi ini ngerjain dia landing Di page tempat domain. gitu. Oke, Masih Pak. lanjut. Terima kasih. Oke, sip ya dah. Kalau begitu kita tutup ya pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Mbak Novi yang sudah hadir. Stay safe and healthy. Selamat melanjutkan aktivitas atau kegiatan selanjutnya. Kalau mau pulang, hati-hati di jalan. Jangan lupa baca doa. Semoga sama sampai tujuan. Sampai bertemu di pertemuan ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.